Halo Coffee Lovers, kembali bersama Iko. Salam kopi enak. Oke, hari ini ada sesuatu yang agak berbeda dari video-video saya sebelumnya. Profesi asli saya adalah seorang fotografer dan videografer. Di tengah masa-masa pandemi ini, saya membuka jasa foto gratis bagi teman-teman UKM yang memang berjualan makanan atau minuman dan tidak punya budget untuk melakukan promo. Jadi makanan minuman boleh dikirim ke rumah saya di daerah Bekasi dan saya akan fotoin. Tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku ya. Dan di video ini aku akan melakukan giveaway. Aku akan memberikan giveaway kaos gratis. Tulisannya adalah sedikit bicara, banyak ngopi. Karena akan ada sistem khusus di giveaway ini. Hanya akan ada satu pemenang dan boleh memilih size. Dari S sampai XL ya. Khusus pemenang di daerah Jabodetabek termasuk ongkos kirim gratis. Tapi kalau pemenangnya di luar Jabodetabek tinggal mengganti ongkos kirimnya saja. Kaosnya gratis, tinggal pilih size-nya ya. Oke, ini aturan mainnya. Yang pertama, kalian harus wajib nonton video ini dari awal sampai akhir. Karena akan ada kombinasi angka-angka yang kalian harus catat. Angka-angka ini akan muncul secara random di video saya, dan yang kalian harus lakukan sambil nonton adalah catat kombinasi angkanya dari awal sampai akhir. Yang kedua, kalian harus follow Instagram @fotovideojakarta dan DM kombinasi angka itu di Instagram tersebut. Lalu akan ada Instagram feed giveaway ini di Instagram tersebut. Kalian harus like, tulis komen di bawahnya, salam kopi enak. Satu orang hanya boleh komen satu kali. Pemenangnya akan dipilih secara random dari orang yang komen di Instagram tersebut. Ya, tapi tetap hati-hati. Walaupun misalnya kalian menang, saya akan ngecek kalian sudah DM saya atau belum kombinasi angkanya. Kalau misalnya belum, akan dianggap gugur dan akan dipilih lagi akun berikutnya. Oke, itu aturan mainnya. Nah, hari ini apa sih yang mau aku lakukan? Hari ini kebetulan aku dikirim kopi dan minuman-minuman dari Kopi Harapan di Harapan Indah, Bekasi. Kita langsung unboxing aja ya. Ini kiriman kopinya, baru dikirim. Ya, wah, ada surat cintanya. Kopi Harapan. Terima kasih kepada tim The Premium TV atas supportnya di masa pandemi ini. Sukses dan sehat selalu. Terima kasih banyak. Lokasinya ada di Ruko Harapan Indah Blok DC nomor 1, Perumahan Harapan Indah, Bekasi Barat, Bundaran Ikan, belakang Apotik Jaya. Thank you Kopi Harapan. Saya berjanji akan memberikan foto yang terbaik dan gratis. Nah, hari ini tetap hubungannya dengan kopi karena saya akan melakukan foto dari minuman-minuman. Ada dikasih 4 macam, yaitu ada Milo Jisoo, ada kopi susu Harapan, ada Velvetella, dan ada Brown Sugar Boba Cheese Cream. Seger banget, tapi nggak boleh langsung diminum. Kita harus foto dulu, baru deh diminum. Hari ini saya akan buka dapur saya, gimana sih cara saya memotret makanan atau minuman dengan settingan yang sangat sederhana. Untuk kamera saya menggunakan Sony A73 dengan lensa Tamron 28-75mm f2.8. Tapi kalian bisa memotret dengan menggunakan kamera DSLR apapun atau mirrorless apapun. Untuk lampunya saya menggunakan sebuah flash dari Godox dengan seri TT685S. S itu maksudnya buat Sony ya, karena
TT685, ada yang buat Fujifilm, ada yang buat Canon, ada yang buat Nikon, ada yang buat Sony. Jadi kalau untuk Sony saya pakai yang belakangnya kodenya S. Lalu aku menggunakan sebuah trigger infrared dari Godox juga karena mereka berpasangan. Serinya adalah X1TS ya. Ini bisa dibeli secara terpisah atau sudah paket. Kalau harga paketnya mungkin di sekitar 1,7 sampai 2 jutaan. Bisa di searching di marketplace ya, dimanapun ya. Lalu ada satu lagi. Ini merupakan video LED. Ini murah meriah banget. Ini harganya mungkin cuma 105.000 sampai 150.000, tergantung di mana kalian beli. Tapi ini gunanya adalah untuk LED buat video. Tapi kekuatan lampunya kecil, baterainya 2 kali AA, dan ini aku gunakan hanya untuk fill-in light ya. Itu aja alat-alat yang saya gunakan. Bisa nggak saya gunakan flash merek lain? Bisa. Yang penting sistemnya adalah bisa dengan menggunakan trigger infrared. Karena yang kita lakukan sekarang adalah teknik pemotretan strobe atau disebut dengan strobist, yaitu melakukan pemotretan dengan cara flashnya dilepas dari kameranya dan kita menggunakan infrared trigger ya. Lalu untuk pemotretan ini kita bisa menggunakan alas foto yang banyak ditemukan di marketplace, tapi saya sangat senang menggunakan namanya Light10. Light10 yang saya gunakan ini ukurannya cukup besar dan range harganya sekitar 350.000 sampai 400.000 ya. Kita coba buka ya. Oke, nah ini dia ya bendanya. Ini bisa dilipat ya, bisa dilipat-lipat, tapi aslinya dia besar banget. Kalian harus hati-hati ketika dibuka dari sarungnya, benar-benar harus terus dipegang ya. Karena kalau tangannya dilepas, dia mengembang sendirinya. Dan ini mengembangnya cukup besar, jadi sangat kuat. Pastikan jauhkan dari jangkauan anak-anak, karena lumayan bisa bikin benjol. Oke, kita akan buka Light10-nya ya, kita lihat ya. Hati-hati. Hati-hati. Wah. Bayangkan kan kalau di sana ada barang atau orang ya kan dan kena pentalan Light10 ini lumayan benjol. Oke, seperti ini ya. Ini ada 2 lapis tapi kita bisa tarik. Ini ada kayak rangkanya. Nah, ada yang kecil juga, tapi saya berpikir daripada saya beli yang kecil, lebih baik saya beli yang besar sekalian. Jadi banyak produk still life yang bisa saya foto menggunakan Light10 ini ya. Nanti semua peralatan ini akan aku taruh link di bawah dan bisa beli di link yang aku kasih ya. Oke, satu lagi ya. Kalau ini udah dibuka kan namanya Light10. Pastikan Anda yang punya anak-anak kecil harus jauhkan dari jangkauan mereka. Karena bisa dipakai buat mereka camping di dalam, bahaya nanti. Dan di dalam paketnya ada beberapa kain berwarna-warni sebagai alasnya. Ada warna putih, ada warna hitam, ada warna biru, dan ada warna merah. Dan ada penutup, ini kan bolong kan. Bayangkan kalau yang kita foto adalah benda yang memiliki reflektif yang tinggi. Seperti botol, seperti barang logam, mungkin sendok, atau garpu, atau pisau. Oke. Mereka juga memberikan ini dalam paketnya. Nah, ini ya. Jadi ini dipasang, direkatkan. Nah, ini cara pasangnya ya. Ini udah ada perekatnya di atasnya. Benda yang reflektif tadi kita taruh di tengahnya, dan yang masuk ke lubang ini hanya ujung dari lensa kita saja. Jadi bayangan kita tidak akan masuk ke dalam benda yang reflektif tadi. Kecuali memang ujung lensa itu, tapi hanya warnanya hitam. Sedikit harus tetap di-retouch di Photoshop. Oke, mari kita mulai ya. Ini adalah kameranya dan lensa yang saya pakai. Ini triggernya ya. Oke, kita nyalakan. Lalu kita pasang di atas bagian hot shoe dari kameranya. Jadi untuk seri Godox yang X1T ini tidak perlu ada receiver daripada infrared triggernya ya. Karena flash ini sudah termasuk receivernya sendiri. Karena biasanya setiap trigger ada 2 item ya. Jadi ada yang pemancarnya dan ada penerimanya. Tapi dengan yang sistem Godox seperti ini, cuma diberikan pemancarnya saja. Karena penerimanya sudah ada di dalam body si flash. Kita nyalakan flashnya.
pastikan baterainya selalu full. Saya tidak akan bicara tentang teknisnya dari operasional ini ya, karena itu bisa jadi satu sesi yang sangat panjang khusus. Tapi ini cuma behind the scene bagaimana saya memotret makanan dan minuman dengan menggunakan alat-alat sederhana yang saya gunakan ya. Ini ada settingan untuk khusus buat menerima pancaran infrared dari trigger ini. Oke, ada gambar antenanya. Dengan trigger ini kita bisa kontrol kekuatan dari flash yang kita akan keluarkan nanti, kekuatan cahayanya ya. Itu dia udah nyambung ya. Tuh ya. Jadi tinggal dipencet ini, dia akan nyala sendiri. Dan ini bisa sampai jangkauan berapa meter gitu ya, tetap nyamber ya. Oke, kita bisa letakkan ini di mana saja, di belakangnya lighten atau di samping kiri atau di samping kanan, bebas, atau di atas pun bisa, di bawah pun bisa, tapi pastikan kita memiliki meja alas yang juga transparan ya. Oke, dan kalian bisa menggunakan 1, 2, 3, 4 flash, multi flash bisa, dan bisa dikontrol hanya dengan satu trigger ya. Kita coba taruh di samping sebelah kiri saya ya. Ya, jadi cahayanya cuma dari satu arah. Pencet. Oke. Pastikan dalam pemotretan makanan atau minuman, kalian juga memiliki properti-properti untuk mendukung dari makanan atau minuman yang kita akan foto. Jadi memperkuat isi visualnya. Oke, kita akan coba foto yang paling eye-catching. Nah, kita lihat dulu yang Velvetella ya. Untuk masalah estetika itu tergantung dari saudara ya. Aku nggak bisa ngajarkan karena setiap orang punya sense of art yang berbeda-beda ya. Oke, saya akan menggunakan alas kain goni namanya ya. Saudara bisa searching-searching di marketplace. Oke, jadi ini bebas ya. Mau seperti apa alasnya, propertinya. Yang penting kita tahu kita sedang memperkuat visual dari benda yang kita foto. Nah, ini misalnya aku menggunakan alas kayu lagi ya. Mau langsung taruh di kain goninya juga bisa. Oke, tidak ada aturan yang baku ya. Yang paling penting adalah pertama adalah kalian menggunakan kamera yang terbaik, yang cukup tajam. Lalu yang kedua adalah kualitas dari lightingnya. Jangan berpikir bahwa segala sesuatu bisa diselesaikan dengan menggunakan Photoshop. Fotografer yang baik adalah yang wajib menghasilkan foto yang sudah baik dari awal. Ya, bahkan tanpa di retouch pun itu fotonya sudah bagus banget. Kita akan coba setting di, aku pakai ASA 400, kecepatan 1/60 detik, dan diaframanya aku pakai 4,5, dan power dari flash itu adalah 1/16 aku setting. Oke ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Dari foto ini kita bisa tahu bahwa cahaya di belakangnya udah oke, tapi bagian depannya agak gelap, masih kurang. Yang saudara bisa lakukan adalah memakai lampu LED video ini ya. Walaupun kecil-kecil gini cabai rawit loh, jangan anggap remeh. Cuma 100-an ribu aku beli. Kalau kurang tinggi kita bisa ganjel ini. Benda ini adalah musik box kecil. Selain berguna untuk mendengarkan musik, bisa juga buat ganjelan. Tapi hati-hati dengan refleksnya ya, ini kan warnanya merah. Pastikan yang menghadap ke bagian makanannya atau minumannya adalah bagian yang reflektif. Bersifat putih atau silver bisa ya. Nah gitu ya, kita coba ya. Apa hasilnya? Nah, ini dia hasilnya. Coba bedakan sama yang sebelumnya. Dan kalau kalian pikir bahwa terlalu strong, justru malah fill in light-nya, kalian bisa setting, ini kan bisa di dimmer kan, kalian bisa kurangi intensitas cahayanya. Ya. Oke, kita tes. Yes. Jadi sudah ada balance antara rim light belakangnya sama yang fill in di depannya. Jadi kita bisa menghasilkan foto yang terbaik dan ada dimensinya gunanya ya. Dan kalau kita memakai lensa yang bukaannya bisa sampai 2,8, silahkan pakai 2,8 ya, supaya belakangnya semakin blur. Nah, seperti ini kalau kita gunakan bukaan f2,8 atau bukaan yang paling besar dari lensa yang dipakai. Dengan ini kita sudah mendapatkan hasil foto yang terbaik. Tapi ada baiknya kita juga membuat opsional. Kita bisa membuat foto-foto alternatif dan malah menambah indah dari foto tersebut. Yang perlu kita lakukan, kita harus pikirkan apa yang sedang kita foto. Yang pasti kita harus tahu bahwa
orang memberi sebuah nama itu pasti ada tujuannya. Ini kan namanya Velvetella, ya. Saya tidak diberitahu sama yang pengirimnya ini kandungannya apa aja, karena biasa itu kan resep rahasia. Tapi kita bisa tahu Velvetella. Pasti saya bisa menebak itu, yaitu dari red velvet, ya kan? Dan telanya itu apa? Adalah ketela. Tetot. Pasti itu dalamnya Nutella, apalagi ini ada coklat-coklatnya, ya kan? Dan aku ngeliat ada gradasi, ada merah, ada putih, baru ada coklat-coklatnya. Putihnya berarti kan susu. Nah, dengan ini kita bisa membayangkan kira-kira unsur apa yang bisa memperkuat keindahan dari foto ini, ya. Pertama adalah yang paling simple adalah kita tahu bahwa minuman ini adalah minuman yang paling enak dinikmati pada saat dingin. Berarti kita butuh properti untuk menguatkan visualnya. Oke, kebetulan saya punya imitasi es batu atau es batu artificial, ya. Oke ya. Jadi kita bisa taruh sembarangan seolah-olah itu memang es batu. Kalau kalian nggak punya ya bisa pakai es batu beneran, ya kan? Cuma masalahnya kan itu kan bisa mencair, itu bahaya, ya. Itu bisa ngotorin properti yang lain. Oke, bisa taruh asal-asalan aja. Lalu kita harus pikirkan, kalau kalian punya Nutella di rumah ya bisa pakai buat backgroundnya, tapi saya tidak punya. Tapi Nutella itu terdiri dari apa? Berarti kan dia ada coklat, ada kacang. Berarti kalian bisa menggunakan coklat balok yang diserut atau dipotong kasar. Kalau saya punyanya adalah permen coklat, itu juga bisa. Oke, jadi kita taruh ya kurang lebih. Nggak ada aturan baku dalam menata, tapi kembali lagi itu ke feeling masing-masing. Aku juga ada sedikit bunga-bungaan kering dengan rantingnya, bisa buat taruh di belakang, toh bakalan kabur. Tapi ingat ya, yang paling penting adalah kita harus memainkan memang di bukaannya, di diafragma, supaya yang tetap jadi rajanya, yang tetap kita tonjolkan adalah makanannya atau minumannya ya. Jadi properti yang lain itu sifatnya hanya untuk memperkuat visualnya. Tapi jangan sampai itu malah menyaingi atau malah mengalahkan dari peran utama rajanya yang kita foto ya. Kita taruh aja mungkin di situ, lalu kita tes hasilnya ya. Nah, ini dia hasilnya. Ini kalau ada yang kurang tinggal kalian tata aja di mana yang seharusnya. Tetap kita harus pertimbangkan masalah komposisi, masalah angle. Saya sangat menyarankan untuk misalnya pemotretan minuman dengan menggunakan botol atau gelas. Kita butuh menyampaikan efek bahwa isinya itu banyak, bahwa botolnya tinggi, bahwa gelasnya walaupun secara visual mungkin ukurannya cuma berapa ratus mili, tapi di foto itu terlihatnya besar dengan cara memainkan angle-nya. Oh ya, di atas minumannya Velvetella ini juga ada serbuk hitam ya. Jadi saya tahu bahwa ini adalah Oreo ya. Jadi nggak ada salahnya kita juga bantu seller dengan beli Oreo di warung terdekat atau di supermarket supaya kita bisa juga menggunakannya sebagai properti ya. Karena minumannya masih di-seal, kita akan buka dengan cutter ini ya. Hati-hati banget dan harus rapih ya. Jangan sampai malah menghancurkan minumannya. Oreonya bisa kita hancurkan. Mungkin bisa Oreo, bisa Coco Chip, anything ya. Jadi nggak ada salahnya memang kita foto makanan dan minuman itu dibikin efek lebay dan berlebihan. Kalian tahu kan iklan-iklan burger, ya kan? Dari fast food yang terkenal kan? Kita ngeliat di gambarnya kan burgernya kayaknya besar banget, ya kan? Dengan teknik cahaya dan juga isinya juga mewah banget, ya kan? Harganya juga cukup mahal. Tapi kenapa kita pesen? Karena kita tergiur, karena ngeliat fotonya. Ketika itu disajikan dan kita ngeliat aslinya, kita langsung down karena terlihatnya gede banget dan mewah, tapi loh kok tipis burgernya, ya kan? Jadi jangan kaget ya, memang food photographer itu tugasnya adalah membuat visualisasinya lebih wah. Justru karena itulah orang-orang membayar saya. Dan kalau misalnya ada yang komplain, kok makanan atau minuman yang saya pesan kok nggak seperti yang di foto sih, itu jangan salahkan saya ya, salahkan yang ngejual. Bisa ditaruh di tambahan toppingnya atau buat apa namanya, buat properti juga bisa di samping-sampingnya ya. Oke, kita coba foto lagi ya. Wow, nah kalau ini harus agak tinggi supaya terlihat toppingnya. Nah ini dia hasilnya.
Nah, kalau sudah selesai difoto, boleh diizinkan untuk minum. Oke, kita tes ya. Creamy-nya enak banget, milky and creamy. Coba tesnya dulu, jangan diaduk sayang. Sama Oreo-nya, sama Nutella-nya. Enak banget, tapi memang ini tidak ada unsur kopinya sama sekali ya. Setelah ini kita akan motret produk es kopi susunya ya. Oke, sekarang kita akan foto yang kopi susu. Di bawahnya tuh ada kayak apa namanya gula Jawa, atau mungkin yang terkenal sekarang biasanya pakai gula aren ya. Jadi kita bisa pakai, kalau punya gula aren di rumah atau gula Jawa, bisa dipotong halus atau utuh gitu aja buat backgroundnya. Bisa juga menggunakan, ya kalau di sini sih banyak banget yang namanya biji kopi, karena kerjaan saya juga review biji-biji kopi ya. Jadi bagi teman-teman yang mau mengirimkan biji kopi yang enak ke saya untuk direview, kabari aja ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Oke, kita akan coba ya. Jadi properti yang kita gunakan adalah es batu buatan sama biji kopi. Itu dia hasilnya ya. Cakep sekali. Oke, kita bisa menggunakan karung kecil ini, isinya biji kopi semua, seolah-olah kopinya banyak banget ya kan, padahal pasti tetap yang kayak gini susunya sih yang lebih banyak. Bisa juga pakai mini pitcher gitu yang isinya susu putih, bisa juga ya. Jadi kita sebagai fotografer bebas menggunakan properti apapun. Oke, itu dia. Ini sekarang Milo Chisu ya. Milo Chisu berarti dari situ aja udah jelas-jelas memang ada Milonya, bubuk Milo, bubuk coklat. Juga ada Chisu. Di sini kita lihat ada creamy, berarti kan ini yang terkenal adalah cheese cream ya. Oke, sekarang kita bedah ya. Oke. Yang tadi es kopi susu kita tidak bedah karena memang ya kandungannya tidak ada toppingnya ya. Yang kita bedah hanya yang atasnya ada toppingnya. Setelah kita operasi, mari kita foto toppingnya. Ini dia hasilnya. Bagian yang paling menyenangkan ya bagian icip-icip. Asik, cheese creamnya ya, sama toppingnya nih. Manisnya pas, enak banget. Oke, kita tangkap bobanya. Dari atas sampai bawah. Enak banget. Enak banget. Aduh, enak banget kopi harapan. Oke, produk keempat. Ini adalah brown sugar boba cheese cream. Oke, panjang bener. Oke, berarti kita tahu kan ada boba, ada cheese cream. Berarti ini ada susunya. Jadi coklat kita take out. Oke. Es batu tetap karena seger banget. Oke, mau ganti ini juga nih kayak bunga sakura yang artifisial ya. Boleh, bebas. Nah, itu dia hasilnya. Cakep. Oke, saya rasa cukup karena ini juga tidak ada toppingnya. Jadi kurang lebih sama kalau difoto dari atas juga cuma putih flat saja. Yang paling penting kita harus tahu bagian mana yang harus kita highlight. Oke, sekian dari behind the scene pemotretan foto video ala Iko. Jangan lupa ikuti giveaway-nya dan penuhi syarat-syaratnya. Dan bagi kalian yang mau mengirimkan makanan atau minuman produk kalian, ya silakan kirim. Bisa DM saya di Instagram Foto Video Jakarta, ya, karena ada antrian pemotretan. Dan yang paling penting dari semua ini adalah kita wajib minum kopi enak. Peace out.